Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang tenang dan bahagia. Hanya saja ada banyak faktor yang menghalangi seseorang gagal mendapatkan kunci hidup tenang dan bahagia. Kunci hidup tenang dan bahagiamu terkait dengan pola pikir, pandangan hidup, dan gaya hidup yang kamu terapkan dalam kehidupanmu. Pertama, pahami konsep tawakal sebagai kunci hidup tenang. Sebagian besar penyebab hidup tidak tenang adalah pola pikir. Sebagian besar orang berpikir bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya sepenuhnya adalah tanggung jawabnya, sehingga ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, seringkali manusia menyalahkan dirinya sendiri dan pada akhirnya membuat hidup menjadi tidak tenang. Disinilah tawakal memainkan peran sebagai kunci hidup tenang dan bahagiamu. Tawakal adalah tindakan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini mencakup keyakinan bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah dan kita sebagai hambanya harus bertindak dengan keyakinan, kepercayaan, dan kepasrahan penuh padanya dalam setiap aspek kehidupan. Dengan kata lain, tawakal adalah tindakan penghambaan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tawakal mengajarkanmu untuk berusaha dan berencana dengan sungguh-sungguh sambil memiliki keyakinan kuat bahwa hasil akhir sepenuhnya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kombinasi antara tindakan manusia dan keyakinan serta penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan cerminan tingginya imanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantumu untuk menjalani kehidupan dengan ketenangan hati dengan tetap berusaha semaksimal mungkin. Kedua, pahami konsep syukur sebagai kunci hidup tenang dan bahagiamu. Syukur adalah suatu konsep penting yang mencakup pengakuan, perbuatan, dan sikap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ini adalah kunci hidup tenang dan bahagiamu. Syukur memiliki 3 aspek utama. Pertama, ilmu yang mengharuskanmu untuk memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkorelasi langsung dengan pengetahuanmu tentang sifat-sifat keridhoannya, kemahaannya. Kedua, keadaan yang mengharuskanmu merasa gembira dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dengan sikap tunduk dan tawadu pada seluruh alur takdirnya dalam hidupmu. Ketiga, amal perbuatan yang mengharuskanmu menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah serta menjauhi perbuatan yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lebih banyak nikmat bagi mereka yang bersyukur. Dengan bersyukur, kamu akan mendapatkan lebih banyak berkah dalam hidupmu. Selain bersyukur kepada Allah, kamu pun harus bersyukur kepada manusia yang menjadi perantara dalam nikmat Allah yang datang padamu. Dengan bersyukur kepada Allah dan sesama manusia, maka kamu akan menciptakan hubungan positif dan memperkaya kehidupan sosialmu.